untuk memahami potensial membran. Caranya seperti baterai yang memiliki kutub positif dan negatif. Potensial membran adalah pemisahan muatan di cairan intrasel dan cairan ekstraseluler. Nah, perbedaan muatan ini menciptakan tegangan listrik yang dapat digunakan untuk melakukan kerja seperti menghasilkan sinyal listrik. Lalu, kenapa sih pemisahan muatan di membran plasma disebut sebagai sumber daya bagi sel? Karena pemisahan muatan ini memiliki kemampuan untuk melakukan kerja seperti menghasilkan sinyal listrik di sel saraf dan otot yang penting untuk komunikasi dan kontraksi otot. Jadi, bayangkan sebuah baterai kecil yang memberikan energi pada lampu senter. Nah, lampu itu hanya menyala jika ada aliran listrik dari kutub positif ke negatif. Nah, dalam tubuh kita, potensial membran adalah seperti baterai mikroskopis yang memberi energi pada sel untuk menjalankan fungsi vitalnya. Jadi, untuk analogi baterai tubuhnya begini. Pertama, potensial membran adalah pemisahan muatan berlawan jenis di kedua sisi membran plasma. Muatan positif dan negatif itu terpisah, menciptakan perbedaan muatan antara sisi dalam dan luar membran. Kedua, ini mirip dengan baterai yang memiliki kutub positif dan negatif. Nah, perbedaan muatan ini disebut tegangan listrik yang diukur dalam satuan milivolt. Lalu, apa sih pentingnya pemisahan muatan ini? Jadi, seperti halnya baterai, pemisahan muatan ini memiliki kemampuan untuk melakukan kerja. Misalnya, potensial membran itu digunakan untuk menghasilkan sinyal listrik di sel saraf dan otot yang penting untuk transmisi informasi dan kontraksi otot. Nah, untuk refleksi sistemiknya, jadi potensial istirahat bukan keadaan diam, melainkan keseimbangan dinamis aktif hasil dari konsumsi energi terus-menerus untuk mempertahankan ketidakseimbangan ion. Ini adalah manifestasi langsung dari prinsip termodinamika non-equilibrium dalam kehidupan. Intinya, ini menunjukkan bahwa potensial membran adalah sumber daya yang memungkinkan sel berfungsi secara dinamis. Kedua, bagaimana potensial membran itu terbentuk? Kenapa sih diperlukan energi untuk memisahkan muatan berlawan jenis? Ya, karena muatan berlawan jenis itu cenderung saling tarik, sehingga diperlukan energi untuk mempertahankan pemisahan muatan ini melalui mekanisme seperti pompa natrium-kalium. Lalu, bagaimana sih distribusi ion seperti natrium, kalium, klorida, dan protein bermuatan negatif itu berkontribusi pada potensial membran? Caranya, ion kalium itu lebih banyak berada di cairan intrasel, sedangkan ion natrium itu lebih banyak berada di cairan ekstraseluler. Protein bermuatan negatif di cairan intrasel juga berkontribusi pada muatan negatif relatif di dalam sel. Nah, distribusi ini dipertahankan oleh kanal ion selektif dan pompa